Dalam setiap perusahaan, manusia merupakan sumber daya yang paling penting. Perusahaan harus selalu mampu mempertahankan SDM terbaik dan tercerdas yang mereka miliki, yang memiliki kemampuan untuk selalu bekerja keras, mengembangkan keahliannya, dan mampu bersaing dalam kemajuan teknologi yang semakin pesat. Keberadaan karyawan mutlak dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan tujuan yang ingin dicapai. Halo, perkenalkan saya Iwa Yuni. Kali ini saya akan membahas seputar buku yang saya baca yang berjudul Talent on Demand, karya Peter Capelli. Peter Capelli adalah seorang akademisi dan penulis di bidang sumber daya manusia dan manajemen. Dia adalah profesor manajemen dan direktur pusat sumber daya manusia di Wharton School of the University of Pennsylvania. Di buku Talent on Management, Peter Capelli menawarkan pendekatan mengenai bagaimana organisasi seharusnya mengelola manajemen talenta. Menurut Peter Capelli, manajemen talenta adalah suatu pendekatan korporasi yang terencana dan terstruktur untuk merekrut, mempertahankan, dan mengembangkan orang-orang bertalenta yang secara konsisten memberikan kinerja unggul, dimulai dari merekrut orang-orang yang bertalenta, mempertahankan serta mengembangkan kemampuan mereka sehingga dapat meningkatkan kinerja yang dimilikinya. Nah, teman-teman, menurut Peter Capelli, manajemen talenta ini memiliki beberapa kerangka. Yang pertama, risiko memiliki dua aspek. Ketidakpastian atas outcome yang dihasilkan, dan biaya-biaya berkaitan dengan outcome mungkin dapat dikurangi dengan perencanaan yang lebih baik. Contohnya, sulit memprediksi secara tepat jumlah barang yang akan dibutuhkan, akan tetapi lebih mudah memperkirakan biaya yang mungkin terjadi. Nah, yang kedua, memberikan cara untuk mengurangi ketidakpastian dalam memprediksi permintaan talenta. Persoalannya sederhana saja, fenomena yang ingin kita prediksi jauh lebih kompleks dibanding teknik-teknik peramalan kontemporer yang dapat kita tangani. Menurut Capelli, tahapan dari proses manajemen talenta adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan kriteria talenta, yaitu talenta kriteria. Langkah ini memperjelas posisi-posisi kunci, posisi-posisi paling penting, posisi-posisi yang memiliki risiko tinggi, posisi-posisi yang terkait dengan proyek sebagai sasaran dari program pengembangan dalam program talenta manajemen. Selanjutnya, dilakukan serangkaian aktivitas untuk menetapkan kriteria calon pemimpin berkualitas di perusahaan pada setiap level dan posisi, yang di dalamnya berisikan kualitas, karakter pribadi, pengetahuan bisnis dan fungsional, pengalaman karir, kinerja, dan asesmen potensi. Berarti, menetapkan kriteria talenta itu benar-benar harus melihat dari sisi-sisi pengalaman dan lain-lainnya nih teman-teman. Terus yang kedua, menyeleksi grup pusat pengembangan talenta, yaitu talenta pool selection. Pada tahap ini, dilakukan segala macam usaha untuk mengoleksi kandidat-kandidat dari berbagai posisi, jabatan dan level pegawai di perusahaan untuk menjadi peserta program talenta manajemen. Pada tahap ini, menurut Peter Capelli, dilakukan seleksi talenta. Proses ini terdiri dari dua unsur, yaitu mengidentifikasi talenta dan menarik talenta untuk masuk dalam grup pusat pengembangan talenta. Terus yang ketiga, membuat program percepatan pengembangan talenta atau Acceleration Development Program. Dalam tahap ini, dilakukan segala macam usaha untuk merancang, merencanakan, dan mengeksekusi program-program pengembangan yang dipercepat yang diberikan kepada setiap anggota dari program talenta manajemen. Yang keempat, menugaskan posisi kunci atau Key Position Assessment. Pada tahap ini, dilakukan penugasan dan penempatan atas setiap anggota dari program talenta manajemen yang lulus evaluasi kelayakan kepemimpinan untuk menduduki jabatan-jabatan yang telah diidentifikasi sebelumnya. 5. Mengevaluasi kemajuan program atau monitoring program. Pada tahap ini, dilakukan segala aktivitas untuk memonitor, memeriksa, dan mengevaluasi kemajuan setiap aktivitas. Mengevaluasi pengembangan serta hasil-hasil kemajuan yang dibuat peserta program talenta manajemen dalam setiap penugasan yang diberikan kepadanya sebagai dasar membuat keputusan-keputusan suksesi dan promo. Jadi menurut Peter Capelli ini teman-teman, manajemen talenta itu adalah tahap-tahap seleksi yang benar-benar direkrut untuk mencapai atau memiliki talent-talent yang profesional.
Jadi talent-talent profesional itu sudah memiliki pengalaman dan motivasi yang lebih tinggi nih teman-teman. Yang terakhir nih teman-teman, menurut Peter Capelli, manajemen berbasis talenta dan berbasis kompetensi itu adalah dua yang berbeda. Nah, berbedanya dari mana? Berbedanya adalah fokusnya. Manajemen berbasis talenta terlebih dahulu memotret dan mengenali bakat setiap orang, lalu dibangun kompetensinya selaras dengan bakat yang dimilikinya, sehingga dalam waktu singkat memiliki kompetensi yang diharapkan. Sementara, manajemen berbasis kompetensi dibutuhkan role model untuk melihat karakteristik suatu jabatan. Dari hasil penelusuran itu, orang yang menempatkan posisi tersebut harus memiliki kompetensi sesuai dengan karakteristik jabatan tersebut. Kemudian, kompetensi karyawan akan dipotret oleh bagian assessment center. Berarti ini harus disaring lah seperti itu ya. Dari penilaian ini, diketahui di mana letak kekurangan dan kekuatan kompetensinya. Bila terdapat kesenjangan antara kemampuan saat ini dengan kompetensi yang harus dimiliki, orang yang bersangkutan akan diberi pelatihan yang dibutuhkan sehingga kompetensinya dapat terpenuhi. Wah, lumayan ya kalau misalnya kita mempelajari hal yang tidak sesuai dengan bakat dan kompetensi yang kita miliki, kita akan diberikan pelatihan nih oleh perusahaan tersebut. Nah, jadi pada manajemen berbasis kompetensi, perusahaan fokus pada mengatasi kesenjangan antara kemampuan orang tersebut dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki. Paradigma ini mengarahkan karyawan harus selalu memenuhi kompetensi yang dibutuhkan tanpa memperdulikan bakat yang dimilikinya. Thank you for listening teman-teman, sudah mendengarkan pemaparan buku yang saya baca tentang Talent on Demand karya Peter Capelli. Semoga pemaparan dari saya tadi menambahkan insight kita terhadap pentingnya mempertahankan para talent manajemen di salah satu perusahaan. Tetap semangat teman-teman dan jaga kesehatan. Sampai ketemu. See you. Bye-bye.